Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Adada khalqi ta'ala wa ridha nafsi wa zinata arsy wa bidada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Yahyakum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, kembali kita mengucap alhamdulillah di pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah, keberkahan hidup, pintu keberkahan, pintu rahmat adalah di rumah Allah. Itu maka kita masuk masjid, kita berdoa supaya kita dibukakan untuk kita abwaaba rahmatihi, pintu rahmatnya Allah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Alhamdulillah, seperti biasa kita merenungkan beberapa ayat yang kita dengar dalam salat. Karena Quran itu perlu dibaca, perlu difikirkan, perlu diamalkan, perlu diperjuangkan, perlu disebarkan. Tadi kita bersama surah An-Nazi'at. Surah Nazi'at ini surah sesudah Amma Yatasa'alun, halaman 583, 584. Jumlah ayatnya 46 huruf, 46 ayat, maaf ya. Jumlah ayatnya 46. Di sini banyak yang perlu kita lihat, kita pikirkan. Permulaan ayat, awal ayat tentang pencabutan roh, tentang waktu roh dicabut, bahwa manusia itu ada dua kelompok. Dinyatakan di sini ya, ada yang dicabut rohnya dengan keras dan kasar, ada yang dicabut dengan lemah lembut. Ada dua di sini ya. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut roh orang yang jahat dengan bengis dan kejam. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut roh orang yang baik dengan lemah lembut. Bak kata orang kita, seperti menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak selera. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam hadis, kalau kita kaitkan dengan salat dan masjid, dikatakan dalam hadis, orang itu kalau ringan langkahnya ke masjid, insya Allah, katanya asya bi khair wa mata bi khair. Orang itu hidup matinya akan diurus Allah dengan baik. Tidak mungkin Allah itu tidak mengurus dengan baik orang yang selalu datang ke rumahnya. Itu pembukaan surah ya. Pembukaan surah. Kemudian kita nak lihat sedikit penghujung surah dari ayat 37, 38 dan seterusnya. Di sini manusia terbagi dua. Selalu dalam Quran ada pembagian ya. Di dalam Quran selalu ada pembagian manusia. Dalam Fatihah 3 kelompok manusia. Kelompok yang baik, yang bahagia, kelompok yang dimurkai, dan kelompok yang sesat. Yang baik, yang bahagia dalam an'amta alaihim. Yang dimurkai ghairul maghdubi alaihim. Yang sesat waladhdallin. Di sini pula manusia terbagi dua. Di sini untuk lebih mudahnya ada yang gagal, yang sengsara, ada yang sukses, yang bahagia. Senang ya? Subhanallah. Dikatakannya di sini orang yang celaka dulu diterangkan di sini. Orang yang akan menjadi penghuni neraka, bahkan dikatakannya di sini ya. Dari ayat 37 sajalah. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. 3 ayat pendek Pak ya. 37, 38, 39. Halaman 584.
orang-orang yang tagha. Tagha itu diartikan sebagai zalim, jahat, ataupun melampaui batas. Ataupun keterlaluan. Manusia yang hidupnya keterlaluan, dia ikut aturan Allah. Satu. Yang kedua, wa atharal hayatad dunya. Dia mengutamakan kehidupan dunia. Dunia nomor satu bagi dia. Wa atharal hayatad dunya. Dia mengutamakan kehidupan dunia. Akhirat kadang-kadang ingat, kadang tak ingat. Kadang ingat tapi di belakang nomor 2, nomor 3 akhirat. Dunia nomor 1. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Tempatnya nanti neraka jahanam. Neraka jahim. Tempat kembalinya nanti. Kita tak mau itu Pak ya. Yang mau kita ayat 41. 2 ayat pendek. 2 ayat pendek. Wa amman khafa maqama rabbih. Orang yang takut akan kebesaran Allah. Itu maka kita selalu diingatkan, dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita takut mendengarnya. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar memanggil kita. Harus terasa di hati kita. Itu maka dikatakan yang terbaik kalau kita sempat mendengar azan di masjid. Itu yang terbaik ya. Di antara yang datang ke masjid, yang terbaiknya yang mendengar azan di masjid. Ataupun dalam perjalanan ke masjid. Yang penting ciri-ciri orang yang sukses ada 2. 1, takut akan makam kebesaran Allah waktu hidup, terutama nanti waktu di hari pembalasan. Kita akan menghadap Allah. Satu-satu akan menghadap Allah. Ayat dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam dikatakan ayat 95 halaman 311 wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setengah baris saja Pak ya. Tidak sampai sebaris. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap mereka akan menghadap Allah satu-satu. Suami sendiri, istri sendiri, ayah, ibu sendiri-sendiri, anak sendiri-sendiri. Dan akan ditanya di sana nanti. Menghadap Allah untuk ditanya. Untuk ditemuduga, untuk diwawancara. Untuk ditanya. Dalam hadis, pertanyaan nomor 1, sholat. Sholat itu yang diutamakan kualitasnya. Kata orang Kuala Lumpur, quality. Orang kita kualitas. Mutunya. Kalau sholatnya bermutu, hidupnya akan bermutu. Kalau sholatnya tidak ada kualitas, tidak ada quality, hidup tak ada quality, tak ada kualitas. Maka sholat ini kayu ukur, indikator. Nak melihat keadaan orang tuh di dunia dan di akhirat, lihatlah salatnya. Orang yang takut akan makam kebesaran Allah, katanya 1, Allah besar di hatinya dan dia ingat sangat bertemu dengan Allah nanti dia ingat. Tidak bisa mengelak di sana. Allah tahu secara perinci perihal kehidupan kita di dunia ini. Pertama, takut akan makam kebesaran Allah. Yang kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa. Tadi orang-orang yang gagal, yang celaka 2 sifatnya. Orang yang sukses 2 pula sifatnya. Mudah diingat ya. Takut akan makam kebesaran Allah. Kemudian dia nahan nafsa 'anil hawa. Nafsu sudah masuk dalam bahasa kita. Hawa sudah masuk dalam bahasa kita. Dia mengontrol kehendak nafsunya.
Sifat yang kedua ya. Pertama, takut akan makam kebesaran Allah, takut kepada Allah. Yang kedua, dia mengendalikan nafsunya dengan baik. Ini masalah nafsu nih Pak ya. Terkait dengan nafsu. Tadi sifat orang celaka gitu juga, dia mengutamakan keduniaan. Yang penting baginya ke sawah, ke ladang, ke kantor, ke toko, kemana, ke masjid, kadang ada, kadang tak ada. Nah, itu berarti berat kepada keduniaan. Kalau nomor atau bagian kedua ini orang yang diselamatkan hidupnya, yang bahagia, takut akan makam kebesaran Allah. Nah, kata ulama ya, Imam Hasan Basri melihat, nak menguji kita itu, perinteraksian kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, kata Imam Hasan Basri, cobalah baca Quran, katanya. Bacalah Quran. Lihatlah hati Anda macam mana berinteraksi dengan kalamullah. Kalau Anda tertarik dengan Al-Quran, suka baca Quran, minat baca Quran, berarti ada Allah di hati Anda, katanya. Ini kata Imam Hasan Basri ini ya. Tapi kalau tidak ada, katanya, atau dia tak baca Quran, nah, itu berat tuh Pak. Yang tak baca Quran berat, walaupun dia sholat. Sholatnya jangan-jangan tidak ada kualitas, tidak ada nilai. Karena sholat itu perlu kepada Al-Quran, Quran perlu kepada sholat. Nah. Jadi sifat yang kedua, wanahan nafsa anil hawa, melarang kehendak hawa nafsunya. Nafsu mau tidur, dia bangun. Jam 4 dia sudah bangun. Nafsu nak bangun, dia tidur. Jam 12 nafsunya mau bangun. Kadang sampai jam 1, nafsu tuh. Diperturutkannya nafsunya. Kehendak mau tidur, dia bangun sepatutnya. Kehendak nak bangun, dia tidur. Ada orang tidak. Kehendak nak bangun sampai jam 11, 12, sampai jam 1 mau bangun, diperturutkannya nafsunya. Berarti kalah dia ya. Nafsu sepatutnya bangun jam 4, tidur dia. Nah, masalah tidur saja Pak ya. Yang jelas, sifat orang yang sukses nomor 2, mengekang kehendak nafsunya yang jahat. Mau bangun, dia tidur. Mau tidur lagi, dia bangun. Wanahan nafsa anil hawa. Dia mencegah kehendak nafsunya. Nafsu milik dia. Itu maka ulama berdasarkan Al-Quran membagi nafsu kepada 3 yang selalu sudah disebut. Nafsu yang baik, nafsu yang mudah melakukan ketaatan. Cepat. Dia sensitivitasnya tinggi. Responnya hebat. Kalau nafsu yang jahat, yang tidak terdidik, yang tidak diurus, tak usah cerita lah ya. Namanya nafsu al-amarah bisu. Baik. Ada 2 sifat ahlul jannah. Pertama tadi apa? Takut akan makam kebesaran Allah. Besar Allah di hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat ya, oh Allah yang maha besar memanggil aku ini. Nah, dan disebutkan tadi, posisi yang terbaik, waktu sudah dipanggil, kita sudah berada di rumah Allah. Dalam Islam namanya tahjir istilahnya. At-tahjir. Saya coba lihat dalam Google bahasa Indonesia, tidak ada dalam bahasa Indonesia tahjir ini. Tapi kalau dia dalam bahasa Arab, pembicaraan tentang tahjir, panjang lebar keterangannya. Iseng-iseng saya coba tengok dalam Google, tahjir ada? Tidak ada rupanya. Berarti belum masuk pikiran orang Indonesia lagi. Tidak ada. Tahjir artinya datang ke masjid seawal mungkin. Kalau bisa kita mendengar azan di masjid. Kalau kita lihat kepada komunitas orang-orang yang maju, ada yang datang sejam sebelum azan, hebat ya. Ada yang setengah jam, ada yang 15 menit, 20 menit, 10 menit. Yang penting sempat dia sembahyang sunat tahiyatul masjid, sempat dia buka Quran online dengan Allah, membuka jaringan, membangun jaringan sebelum dia bertakbir Allahu Akbar. Jaringan sudah tersambung.
Itu tujuannya Pak ya. Ataupun dia berzikir. Yang penting ada dua sifat ahli jannah. Pertama, selalu ingat makam kebesaran Allah. Allah yang menjadikan kita, yang ngasih kita hidup, yang kasih kita nyawa, yang kasih kita akal, yang kasih kita iman, yang kasih kita ilmu, yang kasih kita nafsu, kalbu, yang mengatur organ-organ kita, peredaran darah kita, buah pinggang, jantung, semua Allah yang mengaturnya. Oh, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Teringat selalu Pak ya. Itu maka kita perlu berzikir banyak-banyak agar Allah semakin besar di hati. Hati yang tidak mau berzikir atau orang yang tidak mau berzikir, jangan-jangan Allah tidak besar di hatinya. Bila dipanggil dengan Allahu Akbar, tidak terpanggil dia. Dengarnya suara, tapi dia tidak ada sentuhan. Gema, takbir yang berkumandang dari menara-menara dari rumah-rumah Allah. Jadi dua sifatnya, satu ingat kebesaran Allah, maka kita dipanggil dengan Allahu Akbar. Dalam sholat berapa kali kita takbir, sesudah sholat berapa kali kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bertasbih, kita bertahmid, itu semuanya membesarkan Allah. Alhamdulillah itu membesarkan Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu membesarkan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu mengagungkan Allah. Memuji dan mengagung. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu mengagungkan Allah. Kadang-kadang bertahlil lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu semuanya mengagungkan Allah. Jadi maka perlu kita berzikir. Dalam Quran ada jaminan. Orang itu kalau ingat Allah, Allah akan ingat dia, Allah akan jaga dia. Jadi dua sifat orang yang gagal. Pertama tadi, hidupnya melampau, keterlaluan, zalim. Yang kedua, membentingkan keduniaan. Dia terpengaruh dengan fata morgana keduniaan. Dunia nampak. Yang nampak mata dia nampaknya. Rupiah dia nampak. Ringgit dia nampak. Dolar dia nampak. Tapi janji Allah untuk orang yang datang ke masjid, siapa yang sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, nilainya lebih tinggi daripada segala isi dunia ini, dia tidak nampak. Siapa membaca Quran satu ayat dibacanya di masjid, nilainya lebih mahal daripada unta besar gemuk. Lebih daripada 10 unit Fortuner model baru. Seayat, satu ayat Quran dibaca di masjid. Subhanallah. Tidak terhitung nilainya. Seharusnya kita nampak seperti itu Pak ya. Baiklah. Sementara sifat orang yang dipilih Allah yang sukses tadi selalu ingat kebesaran Allah dan mengekang kehendak nafsunya. Kalau nafsunya masih bergejolak, tapi kalau nafsunya sudah dididik, dia otomatis dia mengarah kepada yang baik. Karena bersama nafsu yang baik itu ada malaikat dan ada Allah. Bersama nafsu yang jahat, ada nafsu jahatnya, ada iblisnya. Begitu lalu murahnya dalam Islam. Ingin baik dia, malaikat bersamanya, Allah bersamanya. Kalau dia tak mau baik lagi, Allah berlepas tangan, Allah tidak mengurusnya. Dan malaikat dan iblis akan mengambil alih. Itulah kalau bicara tentang nafsu. Ilmu tentang nafsu ini perlu dikaji, perlu diteliti karena nafsu. Kalau kita tak tahu nafsu kita, susah untuk mengendalikan dirinya. Karena target manusia dalam hidup ini kata ulama mencapai nafsu mutmainnah, mencapai qalbun salim, mencapai aklun syar'i. Kalbunya kalbun salim, selamat dari sifat tercela, terselamat dari dosa dan noda. Akalnya akal syar'i akan berpikir secara Islam. Akal yang berpikir secara agama, yang memikirkan yang baik-baik, bukan yang tidak baik ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan.
Inni uhukum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.